Ya, dulu ya, kamu ya. Siap. Jumlah 6 lengkap, siap menerima pengarahan wawancara tokoh. Dan juga kemudian berdua. Gimana? Berdua, silakan. Awali kegiatan berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat 4, gap. Silakan. Dan latar belakang Bapak adalah seorang pengusaha dan sekarang Bapak terjun ke dunia birokrasi. Bagaimana cara Bapak untuk mengatur waktu sebagai pengusaha sekaligus wali kota? Kita semua dan salam saja. Ya. Yang kami hormati Bapak Aspati selaku Wali Kota Solo dan juga rekan siswa angkatan 25 serta Bang Biro selaku Ketua Kastara Solo angkatan 23. Disyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sebat untuk menghadiri sehingga kita dapat menghadiri wawancara tokoh pada sore hari ini. Dan terima kasih Bapak beserta tim telah memberikan kesempatan serta memberikan waktu luang untuk melaksanakan wawancara ini. Izinkan saya dan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Arkan Dalendra, nomor siswa 2410956. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Rasendria Ilyasa Wibowo, asal Surakarta, nomor siswa 2411532. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Naomi Sofia Natasa, nomor induk siswa 2411452. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Febriana Tokapiana, asal Surakarta, nomor induk siswa 2411209. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Sulfikar Satrio Utomo, asal Surakarta, nomor induk siswa 2411169. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Frisanto Bisalomo, asal dari Karanganyar, nomor siswa 2411147. Terima kasih. Bahwa negara kita ini bisa berdiri sampai saat ini karena adanya konstitusi. Jadi ketika kita mengangkat jabatan, satu jabatan, tentunya kita dipilih melalui mekanisme konstitusi, jadi kita harus menghormati konstitusi. Dalam peraturan, ketika menjadi diangkat oleh konstitusi sebagai pejabat publik, pelayan masyarakat, jadi harus meninggalkan profesi sebelumnya. Jadi kemungkinan ketika nanti insya Allah saya dilantik, saya akan melepaskan seluruh jabatan swasta, baik itu di usaha, bisnis, sebagai direksi di perusahaan saya sebelumnya, saya akan mengundurkan diri, dan di jabatan organisasi yang di swasta juga saya akan mengundurkan diri. Saya menghormati jabatan karena menghormati konstitusi kita. Kepemimpinan di era digital seperti ini. Jadi kalau kita mengetahui zaman dahulu, kalau mungkin dari teman-teman ini kalau di sekolah SMA berarti SMA kelas berapa ya? Itu kelas 1 berarti baru lulus SMP ya. Nah, kelas 1 mungkin zaman saya dulu semua adalah komunikasi. Dulu media digital yang paling ampuh itu adalah pena. Nulis, buku, media itu sebagai alat digital, alat komunikasi. Tapi sekarang dengan kecanggihan zaman juga dikatakan media digital. Jadi peran aktif ya, saya menganggap wali kota itu sebenarnya sebagai fasilitator, dimana dari legislatif merumuskan anggaran, lalu dari eksekutif yang melaksanakan. Tentunya itu semua sebetulnya untuk melayani masyarakat. Bagaimana peran aktif? Saya rasa masyarakat hari ini butuh pelayanan yang bisa cepat. Di dunia yang lebih cepat, dengan kita fasilitas ada media sosial, itu akan kita fungsikan untuk bisa melayani mereka. Contohnya yang dari pemerintah kota sebelumnya, wali kota sebelumnya, Mas Gibran, dengan menggunakan mekanisme lapor masalah di Twitter, di mana-mana, itu sebagai inspirasi yang kalau memang itu kewenangan nanti kami di pemerintah kota, kita pasti jadi tetap akan bisa menggunakan, tidak harus. Era globalisasi saat ini yang semakin masif, tentu generasi muda atau Gen Z sangat rentan untuk terpapar efek negatif seperti individualisme, ujaran kebencian, dan hoax
yang dapat melunturkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, dan toleransi. Padahal menjaga nilai-nilai tersebut itu sangat krusial dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Nah, menurut Bapak, langkah strategis apa yang dapat dilakukan untuk melibatkan generasi muda dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah era digital ini? Terima kasih. Tentunya di pendidikan formil dan non formil. Kita di Indonesia ini ada dua jenis pendidikan. Formil yaitu di sekolah, lembaga-lembaga pendidikan. Non formil itu di luar sekolah, baik itu lembaga swasta maupun sampai di rumah. Menurut saya untuk menjaga tadi itu adalah karakter budaya harus diajarkan di teman-teman melalui sekolah dasar, di SMP dan di SMA itu harus ada pendidikan karakter. Bagaimana kita memiliki karakter yang memiliki yang sangat kuat, kemudian tadi yang disampaikan karakter Pancasila, karakter gotong royong dan budaya-budaya bangsa kita yang harus kita pertahankan. Melalui pendidikan literasi digital itu hal yang penting. Bagaimana kita mengetahui ketika kita melihat suatu konten, melihat suatu berita yang ada di media online bisa dengan bijak kalau kita memiliki karakter yang kuat. Tentunya kalian yang sudah di SMA juga akan mengajarkan yang di SD. SMP akan mengajarkan yang di SD. Kalian juga akan menghormati yang di atas kalian yang lebih tua. Terus berjenjang seperti itu. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi literasi digital itu jadi penting. Kalian harus lebih selektif dalam melihat konten dan tentunya pendidikan akhlak itu menjadi yang utama. Mana kita Pancasila itu adalah mungkin dibesarkan di lingkungan. Kenapa bisa ada kriminal anak, kebut-kebutan, balap liar, kekerasan, itu karena lingkungan. Jadi bagaimana kita mengedukasi nanti, kami selaku pemerintah kota akan mengedukasi anak-anak itu melalui program posyandu plus. Kita akan hadirkan psikolog-psikolog untuk semua rentang usia. Ada yang remaja, orang tua, itu akan kita berikan psikolog. Mungkin zaman dulu psikolog adalah hal yang tabu jiwa karena kejiwaan. Tapi sekarang saya lihat generasi Z, generasi Alpha bahkan itu suka dengan cara-cara pendidikan yang sekarang yang harus disesuaikan. Dan kita juga ada pengawasan, kita akan tambah warganya. Comment center itu akan dilihat di akses warga. Jadi ada pengawasan. Jadi langkah preventif ada, langkah penertiban juga ada. Jadi kami sebagai masyarakat bisa mengatur CCTV itu ya Pak? Ya, harapannya sekarang sudah bisa diakses melalui Disub ya. Tapi ada tidak cukup. Ya. Tapi sekarang kalau kemarin saya komunikasi dengan Polres Kota Surakarta, mereka ada menyarankan titik-titik blind spot yang masih belum dimiliki. Karena penjahat juga semakin pintar, penjahat juga tahu blind spotnya di Kota Solo di mana, makanya kita gimana caranya nanti Kota Solo ke depan bisa zero blind spot. Mungkin tidak banyak untuk infrastruktur fisik ya. Infrastruktur fisik hanya fokus kepada maintenance atau perawatan jalan, drainase yang masih kurang bagus, lalu infrastruktur ipal komunal, dan saya lebih banyak infrastruktur sumber daya manusia dan tadi infrastruktur digital yang akan kita dapatkan, IoT, Internet of Things yang semua, dan nanti bisa dikoneksi Solo akan kita kebut di Solo Smart. Jadi bakal banyak seminar-seminar gitu ya untuk meningkatkan sumber daya kan manusia kan butuh pendidikan juga Ya. Jadi banyak seminar-seminar ini. Bukan pendidikan, seminar menjadi salah satu variabel, tapi tidak melulu soal itu. Jadi sumber daya manusia peningkatan. Kan sangat menjomblang saya dari hal-hal. Jadi bakal bapak juga itu semua Ya, intinya pengawasan saksi itu hal yang utama. Saya karena saya sebelumnya di bidang hukum, jadi anak itu secara konstitusi tanggung jawab ada di bawah pengampuan orang tua. Sebelum dikatakan dewasa atau sudah menikah, definisi dewasa di Indonesia itu adalah di atas 21 tahun atau sudah menikah. Ketika sudah itu dia sudah bisa dipidana dan lain-lain.
Ketika di bawah itu menjadi tanggung jawab orang. SMP swasta sekarang sudah sangat berdepan ya, maju, karena dia bisa mengetahui apa yang dikehendaki si anak. Dia bisa mengeksplor potensi anak itu apa. Karena kalau ini dulu nilai itu harus bagus, tapi karena nilai kita jam sekolah masuk, waktu belajar kayak itu di acara tadi sama Nusantara itu kan memang kedisiplinan. Di TikTok itu Solo Square itu pekan karya, jadi itu menampilkan sekaligus sekolahnya promosi, sekaligus mempromosikan ini loh prestasi dari anak-anak. Tapi memang saya rasa udah jauh beda ya dengan saya dulu dengan sekarang. Jadi memang pendidikan harus ke depan, harus tetap bisa beradaptasi lah ke depannya. Itu. Maupun digital atau online. Jadi bagaimana strategi Bapak agar bisnis konvensi yang belum tersentuh media digital seperti pasar KW ataupun BGS dapat lebih lagi maju, dan banyak pedagang yang di sana mengeluhkan bahwa hasil penjualan mereka menurun drastis. Sedangkan rata-rata mayoritas usia mereka sudah tidak muda lagi dan bisa dibilang sulit untuk belajar seperti media sosial tersebut. Masuk ke pelajaran revolusi industri Inggris, revolusi mesin belum ya? Sudah Pak. Sosiologi. Ya. Revolusi industri dan mesin berubah jadi mesin. Ya. Ini sebenarnya hampir sama. Dulu tenaga kerja padat karya menggunakan manusia dalam membangun ekonomi sebuah negara. Tapi semenjak ditemukan mesin uap itu merubah segalanya. Itu pun hari ini juga demikian. Dari yang dulu berjualan harus offline, revolusi digital merubah segalanya. Gejala sosial tetap pasti ada, perubahan sosial tetap pasti ada. Tapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita menghadirkan influencer, IOL, ahli-ahli digital untuk bisa membantu mempromosikan mereka. Dan gimana kita caranya mempromosikan experience berbelanja offline. Mungkin bagi kalian ada experience belanja online, tapi juga ada sesuatu barang yang ada experience berbelanja offline atau tatap muka. Nah, kita kemas supaya pasar klewer, BGS itu bisa ramai lagi dengan konsep yang sekarang. Mau nggak mau, memang yang penjual itu kan promosi. Supaya kita promosikan ke konsumen, experience berbelanja offline itu tetap menarik. Kenapa mall masih bertahan sampai hari ini? Karena juga kita butuh ke mall, butuh membeli sesuatu, experience berbelanja. Tidak semuanya kan bisa di shifting atau berganti ke online. Jadi memang saya rasa banyak akan kita remake nanti lewat dari detektor center, pusat closing Solo atau BGS. Jabatannya sangat diinginkan orang-orang. Nah, bagaimana zaman dulu itu Bapak itu perjuangan seperti apa misalnya di seorang wali kota. Karena kita juga butuh Pak, kita kan sebagai calon pemimpin bangsa Pak. Ya. Kita butuh sifat-sifat kepemimpinan. Tentunya semua berjalan berproses. Kenapa akhirnya saya yang dipilih gitu ya, dari urutannya dipilih dari partai politik, diusung dan lain-lain, dan akhirnya bisa memenangkan suatu pilkada. Simpel, saya menerapkan dari diri itu zero enemies. Kalau saya menggunakan ilmu peribahasa, bukan peribahasa ya, pengandian gunung itu nggak perlu bicara, dia diem, tapi semua orang tahu dia besar. Ketika kita juga belajar dari nanti kalian juga harus bisa belajar dari serat-serat leluhur kita, kayak Serat Utomo dari Mangkunegaran itu. Saya belajar di situ, ada Serat Utomo itu berbunyi seperti ini: orang yang berbahagia adalah orang yang jelek-jelekan. Kritik terus-terusan, itu orang berbahagia. Kenapa dia dikritik? Berarti dia ada bahagia. Tapi orang yang gila, orang yang sakit, orang yang menunggu pujian dan bahagia atas pujian, itu orang akan jatuh pada nantinya. Jadi kalau kalian masih mendapatkan kritik, mendapatkan ejekan, mendapatkan
cacian dari orang lain justru kalian adalah orang yang begitu. Karena orang tuh memperhatikan itu. Kalau kamu diemin tanpa ada yang kritik, tanpa ada yang ini, berarti kamu memang ya nggak spesial, biasa aja. Jadi kita harus menerima saran dari orang. Bagaimana cara Bapak jika kita dalam kondisi terpuruk untuk bangkit kembali ke atas Bapak? Ya. Semua punya masalah, saya yakin. Problem keluarga, pribadi, ya, kita mungkin orang tahu nggak? Orang luar nggak tahu. Kalau saya ketika lagi down jatuh, karena kita basic memang harus kuat di kehidupan benar. Bagaimana kita pasrah. Semua kejadian, semua tragedi, semua yang menimpa kita, apapun itu, di kepercayaan saya di Islam ada namanya husnudzon atau berprasangka baik. Kadang kita harus mundur satu langkah untuk melesat kemudian, untuk tapel harus mundur untuk melesat jauh. Jadi ketika ada down jatuh, husnudzon aja, oh ini memang yang terbaik buat saya disuruh jatuh. Jalan kaki ke sandung itu mungkin baik buat dia, karena mungkin di depan ada rintangan yang lebih berat. Jadi selalu husnudzon. Ketika dalam keadaan drop, jatuh, tertimpa musibah, berprasangka baik. Oh ini baik buat saya. Proses itu. Ya. Luangkan waktunya untuk melaksanakan audiensi ini. Saya harap semoga nilai-nilai yang tadi Bapak sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan berasrama kita. Dan saya berharap kita dapat menjalin kerjasama yang erat. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ya sudah mau mampir, mau diskusi. Kalian harus bersyukur, kalian termasuk orang terpilih dan sekolah di sekolah baik. Masih banyak orang yang belum seberuntung kalian. Harapannya ilmu yang itu nanti bisa berguna. Jadi Bapak boleh foto bersama. Boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapannya Bapak dihadiri oleh siswa dari Taruna Nusantara. Saya sangat senang hari ini diberi kesempatan untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman di SMA Taruna Nusantara. Harapannya mereka ke depan tetap berprestasi dan menjaga keutuhan Kesatuan Republik Indonesia dan siap menjemput Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Ya. Hanya bisa audiensi bersama Bapak Wali Kota terpilih Kota Solo. Saya sangat senang sekali karena dengan adanya audiensi ini, kami sebagai siswa SMA Taruna Nusantara mendapatkan ilmu yang banyak serta memperluas pandangan kita tentang jiwa kepemimpinan di masa mendatang. Karena SMA Taruna sendiri adalah SMA yang akan mencetak kader-kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Terima kasih. Perasaannya bisa audiensi langsung bersama Bapak Wali Kota terpilih Kota Surakarta. Ya tentu saya sangat merasa berhormat sekali bisa bertemu dan berdiskusi serta berbincang dengan Bapak Wali Kota Surakarta terpilih, Bapak Respati Ardi. Tentu itu sangat memotivasi dan menginspirasi saya sebagai siswa SMA Taruna Nusantara yang tentu dipersiapkan untuk menjadi kader pemimpin bangsa sesuai dengan visi dan misi SMA Taruna Nusantara itu sendiri. Terima kasih. Karena bisa audiensi bersama Wali Kota terpilih Kota Solo. Saya sangat senang karena diberi kesempatan untuk berbincang dengan wali kota kita, Bapak Respati. Saya harap ilmu yang diberikan tadi dapat membuat saya semangat dalam berkegiatan juga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Mana perasaannya bisa audiensi langsung bersama Bapak Wali Kota terpilih Kota Surakarta? Saya merasa bangga karena hari ini kita diberi kesempatan oleh Bapak Respati untuk wawancarainya. Kita mendapatkan nilai-nilai yang berharga untuk kita terapkan nanti dalam kehidupan berasrama kita. Ya, bisa audiensi bersama Bapak Wali Kota terpilih Kota Solo. Siap. Rasanya saya merasa sangat bangga dan sangat senang bila berwawancara dengan Bapak Respati. Harapannya untuk ke depan, saya harap ilmu yang telah disampaikan Bapak dapat bermanfaat bagi kami
dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami bersama di SMA Taruna Nusantara. Sekian, terima kasih. Tanggapan saya setelah wawancara dengan Bapak Espati, yaitu saya mendapatkan beberapa ilmu tentang adanya ilmu digital di era masa sekarang ini, dan juga kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan berasrama kami di kampus SMA kami. Sekian, terima kasih. Hanya untuk putranya bisa ketemu dan audiensi langsung bersama Wali Kota Surakarta. Kami sebagai orang tua sangat bangga, sangat bersyukur bisa silaturahmi dengan Bapak Wali yang terpilih, dan kami juga sangat memiliki beliau juga, karena beliau juga memberikan arahan-arahan untuk generasi muda ini untuk bisa tampil nantinya di ajang-ajang berikutnya, karena apa yang disampaikan beliau akan menjadi pedoman, menjadi anak-anak ini semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Iya. Cocok pangan kan memang ya basicnya kan cocok tanam, campur hidup hewan ternak. Itu memang ya ketahanan pangan tuh ya itu gitu. Karena ke depan mungkin tantangannya dunia internasional mungkin kan tidak hanya peperangan ya, tapi pangan. Dan semua yang punya food estate yang paling kuat itu menjadi negara luar. Itu konsep itu ya Pak. Ya, terima kasih ya. Ketemu lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Semangat. Jaga kesehatan dan semangat.